Empat orang sekawan yang baru saja diberhentikan dari tempat kerjanya berkumpul di tempat salah satu teman mereka yang tengah ditinggal istrinya menengok orang tuanya. Namun waktu yang terus berjalan membuatnya jengah dan meminta tiga temannya untuk meninggalkan kediamannya karena 2 hari lagi istrinya akan kembali berkumpul bersamanya. Mereka yang sudah tidak lagi memiliki pekerjaan namun dituntut dengan beban kehidupan membuat mereka merencanakan untuk menculik salah satu anak kecil dari sebuah sekolah swasta. Mereka sudah mengincar seorang anak laki-laki yang bernama Adit. Ia adalah anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa berbicara dan mendengar, tapi berasal dari keluarga kaya raya. Ibunya yang bernama Sakuntala Devi adalah pemilik industri terkenal di Kombator. Sementara ayahnya yang bernama Mahesh Subramaniam adalah CEO dari perusahaan tempat dulu mereka bekerja. Mereka kesal dengan keputusan perusahaan yang memberhentikan mereka, hingga memutuskan untuk menculik putra mereka dan meminta tebusan yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka pun memulai rencana mereka, mulai dari mengintai Adit dan mengikutinya hingga saat Adit lengah dan membeli sebuah permen, mereka langsung membius Adit dan langsung membawa menggunakan mobil yang sudah mereka kendarai. Di dalam rumah, mereka mulai merencanakan meminta tebusan kepada Mahes sebagai penukar untuk putranya Adit. Namun mereka masih bingung berapa jumlah uang yang harus mereka minta. Karena mereka bukanlah penculik profesional, mereka sering terlibat perselisihan dari mereka tentang jumlah yang mereka inginkan. Mulai dari tebusan yang kecil hingga tebusan yang besar karena kebutuhan keempat dari penculik tersebut berbeda-beda. Sementara di tempat lain, Gautam adalah seorang kepala dari proyek yang sangat besar. Ia memimpin sebuah rapat penting dengan para bawahannya yang membahas tentang kompensasi untuk karyawannya yang telah meninggal dunia. Beberapa dari bawahannya meminta dana yang sedikit, namun Gautam tidak ingin memberikan lebih dari yang mereka usulkan, karena ia ingin keluarga yang ditinggal bisa meneruskan hidup mereka. Di tengah rapat, Gautam mendapatkan telepon dari istrinya dan mengingatkan Gautam tentang hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka dan meminta Gautam untuk kembali ke kediaman mereka lebih cepat dari biasanya. Karena Paru, nama istri Gautam, telah menyiapkan hadiah istimewa untuk suaminya. Ia yang tengah mengandung buah cinta mereka merasa bahagia dan selalu berharap persalinannya nanti akan berjalan dengan baik. Keempat penculik tersebut mulai menghubungi orang tua dari Adit dan langsung meminta sejumlah tebusan kepada ayah Adit yang kebetulan menerima telepon mereka. Tak lupa mereka juga mengancam dan mengirim video Adit yang tengah menangis hingga mereka berharap bisa mendapatkan uang yang mereka minta. Sementara Sakuntala Devi yang mengetahui putranya belum juga kembali meminta polisi untuk datang ke kediamannya dan mengatakan kalau ia curiga putrinya diculik namun ia belum dihubungi dengan penculiknya sampai sekarang. Gautam yang baru saja keluar dari kantornya mempercepat laju mobilnya dan membalas chat dari Paru istrinya. Namun saat ia meletakkan handphonenya, fokusnya sedikit hilang hingga tanpa sadar ia menabrak seorang pria yang tengah mabuk. Gautam dengan cepat meminta maaf pada pemuda tersebut dan menawarinya untuk rumah sakit memeriksa keadaannya. Namun pemuda yang bernama Mano tersebut malah memilih menumpang mobil Gautam untuk bisa sampai ke rumahnya lebih cepat. Namun melihat gelagat Mano yang sangat mencurigakan, Gautam mengusirnya dari mobilnya. Melihat dirinya diusir, Mano tidak terima dan mengancam Gautam dengan senjata api yang ia bawa di balik bajunya. Gautam ketakutan dan menawarkan sejumlah uang agar ia bisa dibebaskan. Mano dengan senang hati menyebutkan 12,5 juta yang harus diberikan Gautam kepadanya. Mendengar jumlah yang begitu banyak, Gautam menolaknya. Tak lama Paru menghubungi Gautam yang sampai larut malam suaminya belum sampai ke kediaman mereka. Tapi Mano mengambil handphone Gautam dan berbicara langsung kepada Paru. Mano dengan cepat mengatakan kalau ia menginginkan uang yang banyak dari Gautam dan juga Paru, atau ia akan mencelakai Gautam. Paru yang takut suaminya dicelakai menuruti akan memberikan uang yang diinginkan oleh Mano. Tapi ia tidak bisa membuka brankas karena semua kode keamanan brankas tersebut menggunakan wajah Gautam. Mano pun menurutinya dan membawa Gautam kembali ke kediamannya.
Mobil Gautam pun memasuki area pekarangan kediaman Gautam dan juga Paru. Melihat suami datang, Paru langsung mendekati mereka, tapi Mano melarangnya. Mano meminta Gautam untuk cepat mengambil uangnya dan ia meminta Paru untuk ikut bersamanya menunggu di mobil. Tapi saat Gautam memasuki kamar untuk mengambil uang, Mano mengendarai mobil Gautam dan membawa Paru bersamanya. Sementara polisi yang menangani masalah Adit meminta tim IT-nya untuk mencari keberadaan penculik yang menculik Adit. Mereka akan mencari posisi penculik melalui nomor telepon yang menghubungi Sakuntala Devi nantinya. Gautam sendiri mulai menyusun uang yang akan diberikan kepada Mano. Ia juga mempersiapkan senjata yang akan ia bawa. Namun ia memutuskan hanya memberikan 10 juta. Tapi saat Mano dihubungi, ia menolak dan meminta semua uangnya dipenuhi. Mano yang mulai berbincang pada Paru akhirnya mengetahui kalau Paru menikah dengan Gautam akibat perjodohan. Dan mas kawin yang diberikan Gautam kepada Paru sangatlah banyak, hingga ia menyesal hanya meminta uang yang tidak ada apa-apanya dengan kekayaan yang Gautam dan Paru miliki. Di dalam mobil, Mano mulai menceritakan tentang pengalaman cintanya kepada Paru. Ia mencintai gadis cantik bernama Kokila saat ia masih bekerja di sebuah restoran cepat saji. Hingga akhirnya mereka berpacaran dan Mano membawanya ke kediamannya untuk menemui ibunya. Melihat kehadiran Kokila, wanita yang dicintai putranya, ibu Mano langsung menyambutnya dengan bahagia. Mano pun berniat melamar Kokila menjadi istrinya, namun Kokila yang masih ragu dengan keputusan yang ia ambil untuk menikah dengan Mano. Keesokan harinya, ia melihat Kokila bersama pria lain dan mengatakan kalau pria itu adalah calon suaminya yang siap untuk menikahinya. Mano terdiam dan tidak bisa mengendalikan diri hingga menampar Kokila. Sejak kejadian itu, ia sadar kalau Kokila yang tidak benar-benar mencintainya hanya mencintai pria yang memiliki harta lebih banyak dibanding dirinya. Mano menghentikan ceritanya dan Paru hanya terdiam mendengarkan masa lalu cintanya. Sejak saat itu, Mano membuat pemikiran kalau wanita hanya menyukai harta untuk memenuhi semua kebutuhannya. Paru terdiam dan memberikan pendapatnya ketika Mano bertanya tentang alasan Paru putus dengan kekasihnya sebelum memilih menikah dengan Gautam. Paru mengatakan ia memilih Gautam untuk keamanan dan kenyamanan dirinya, karena kedua hal itu yang terpenting bagi dirinya. Sebelum ia menikah dengan Gautam, ia adalah wanita karir yang sukses, namun sadis pria yang ia cintai tidak mau memperjuangkan cinta mereka di keluarga Paru. Hingga perjodohan dengan Gautam pun digelar oleh keluarga Paru dan membuat Paru memutuskan hubungannya dengan Satis. Namun setelah menikah dan tidak kunjung diberikan momongan, keluarga Gautam meminta Paru untuk lebih fokus menjadi istri dan berobat berbagai tempat hingga akhirnya ia hamil dan menginjak 4 bulan. Paru mengatakan bukan wanita yang memegang kendali dalam hidup berumah tangga, tapi prialah yang telah memegang kendali atas semua hidupnya di pernikahan ia sendiri tanpa mendengarkan pendapatnya, hingga mematahkan argumen Mano yang mengatakan kalau wanita lebih mencintai harta untuk bisa mengendalikan kehidupan rumah tangganya. Perdebatan Mano dan Paru membuat Paru lelah hingga ia pingsan. Tak lama Gautam datang membawa uang tersebut. Mano mengatakan kalau Gautam harus mengikuti perkataan Mano untuk sedikit menjauh dari dirinya setelah menghitung dan ia pun meminta Gautam untuk mengikuti mereka. Gautam mengikuti mereka menggunakan sepeda motor hingga ia seperti manusia bodoh saat motor yang ia kendarai mogok. Gautam meninggalkan motor dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Di sepanjang perjalanan, Gautam yang membawa tas berisi uang tersebut merasa terpukul ketika menyaksikan banyak warga yang tinggal di pinggir jalan. Paru yang sadar dari pingsannya melihat tingkah laku Gautam dari dalam mobil yang membuang tas berisi uang karena kesal dengan semuanya. Tiba-tiba mobil yang membawa Adit datang dan langsung memasukkan Gautam ke mobil tersebut bersama tas berisi uang. Mano dan Paru terkejut dan langsung mengejar mereka. Gautam dibawa oleh penculik Adit yang menggunakan topeng. Dari dalam mobil, Mano menghubungi salah satu penculik itu dan mengatakan kalau mereka telah menculik temannya. Salah satu penculik tersebut menelpon teman-temannya dan meminta mereka melepaskan Adit juga Gautam. Mereka pun akhirnya menurutinya.
Gautam yang terlempar bersamaan dengan Adit langsung bertanya tentang dirinya yang ditangkap oleh penculik tersebut kepada Mano. Tapi Mano tidak memedulikannya dan langsung mengendarai mobil lagi menjauh dari Gautam. Adit pun mengikuti kemana Gautam pergi karena ia sendiri merasa takut. Di dalam mobil, Mano bercerita kalau ia mendapatkan telepon dari penculik Adit untuk dimintai uang penebus bagi Adit yang telah mereka culik. Namun Mano tidak mengatakan kalau mereka telah salah menelpon dirinya. Hingga tiba-tiba Gautam menabraknya dan hal itu langsung membuat Mano berpikir cepat untuk menyelamatkan Adit dan uang yang ia dapatkan dari Gautam. Ia tidak menyangka kalau kejadian akan serumit ini. Mano pun mengajak Paru bekerja sama. Dengan senang hati Paru melakukannya, ia mengendarai mobilnya sementara Mano mengendarai sepeda motor. Mereka berencana untuk mengajak penculik tersebut karena Mano telah meletakkan handphone di dalam tas berisi uang hingga ia hanya mengikuti GPS tersebut. Penculik itu sadar kalau mereka diikuti dan meminta teman-temannya untuk membuang handphone yang ada di dalam tas. Paru mengendarai mobilnya dengan kencang dan begitupun Mano. Hingga akhirnya mereka berhasil menemui mobil para penculik tersebut dan Mano langsung mengambil tas berisi uang itu. Melihat uangnya diambil, keempat penculik tersebut berusaha mengambil kembali tapi Mano dengan tangkas menangkis semua serangan mereka. Tiba-tiba salah satu penculik tersebut menangis dan memohon kepada Mano untuk menyerahkan uang tersebut kepada mereka. Keempat penculik mengatakan kalau mereka telah dihentikan dari tempat mereka bekerja dan membutuhkan banyak biaya untuk kehidupan mereka sehingga memutuskan untuk menculik putra dari atasan mereka. Mano dan Paru terdiam dan mengambil keputusan. Gautam yang telah sampai di kediamannya langsung memeluk istrinya yang datang dalam keadaan selamat. Disusul Mano yang membawa tas berisi uang. Mano kemudian membawa keempat penculik tersebut dan mengatakan pada Gautam agar memberikan mereka pekerjaan seperti yang Gautam lakukan kepadanya. Gautam menyetujui keinginan Mano dan menerima mereka bekerja di pabriknya, serta mengembalikan Adit kepada kedua orang tuanya yang telah menunggu kedatangannya di rumah. Mano pun menguatkan diri untuk bisa datang ke acara pernikahan Kokila setelah mengucapkan selamat pada Kokila. Mano lalu meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Fatham. Dalam hidup memang kita harus senantiasa tolong-menolong ya sahabat, karena Tuhan pun memerintahkan kepada kita untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Film ini memperlihatkan bagaimana saling bantu dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat hidup menjadi lebih damai dan juga berarti. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk menolong dan membantu sesama ya sahabat, karena saling tolong-menolong itu adalah hal yang sangat indah. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini.